Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua pencinta tanaman YouTube. Selamat siang, malam, dimanapun Anda berada yang sedang menonton. Mungkin sekarang kita melihatkan bentuk taman yang baru ya. Jadi saya karena di sini hampir tiap hari hujan, maka kita coba sekarang yang tanpa hujan. Jadi apa namanya, kita buat plastik UV. Ini sangat sederhana sekali ya, karena kita juga cepat, cukup beberapa jam saja pembuatannya. Yaitu plastik UV saya gunakan bambu ya. Nah, jadi bambu itu ya, yang bambu kecil saja sebagai atapnya, sehingga dengan harapan bunga-bunga yang ada di sini tidak terkena hujan langsung, atau kalaupun misalnya terkena air hujan, dia tidak sempat banyak mengenai pot ya, sehingga menjadi lembab dan kelebihan air. Karena hujannya cukup intensif di sini hampir tiap hari. Ya, kita punya ini ada aglonema yang mutasi ya. Perhatikan. Ini mutasi lagi. Nah, ada daun barunya berwarna putih dan ngeping. Nah, mudah saja ini sampai besar daunnya seperti itu. Jadi ada beberapa bunga menjadi berbeda karena dia kelainan genetik dan menjadikan bunga itu beda. Ada dua ya ternyata ya. Nah, ada dua jenis yang sama. Nah, ini juga nih. Nah, ini satu ya jenisnya menjadi pink putih. Dan kebetulan memang jenisnya ada dua. Ini ruby red atau ruby orange ya, daunnya bermutasi ya. Ini juga ya, ada dua dalam posisi besar yang sama, daunnya tiga juga, sana juga tiga. Nah, jadi kalau dia lanu, ini yang normal, rubinya normal ya. Sebenarnya ini ada beberapa tanaman juga yang bermutasi yang saya punya ya, semoga dia bisa apa ya, bermutasi selamanya lah ya. Contoh mutasi itu yang adalah ini contohnya. Ini Donna Carmen mutasi ya. Donna Carmen mutasi dia warnanya berubah menjadi seperti ini. Kalau Donna Carmen yang biasa ada juga. Nah, ini Donna Carmen yang biasa. Tapi yang punya saya ini stem pendek juga ya. Ini Donna Carmen yang biasa, warnanya kan batik hijau. Ya, kemudian kalau yang mutasi dia menjadi seperti ini. Nah, seperti ini dia mutasi, warnanya menjadi apa ya, putih, kemudian tulangnya tetap pink ya. Jadi mutasi pada tumbuhan itu ada beberapa cara. Pertama mungkin karena lingkungan, kedua nutrisi yang didapatnya, ketiga mungkin karena dibuat sendiri oleh manusia. Ada kan manusia memberikan sesuatu, entah semacam pupuk atau yang mana, sehingga membuat bunga itu mutasi. Kemudian saya juga punya yang agak langka ini. Ini namanya kopi milk. Ya, ada beberapa nih ya, karena ini agak sulit ya menerapkan ini ya. Dengan kondisi dia mempunyai tulang yang putih, coklat susu. Nah, tapi ada juga yang tumbuhan seperti mutasi tapi sebenarnya tidak mutasi. Ini contohnya. Ini tidak mutasi, mungkin ini karena kekurangan unsur hara atau kebanyakan pupuk. Dia warnanya seperti itu, pucat. Ya, warnanya menjadi berubah. Ini kalau yang normal, saya perlihatkan dulu ya yang normal. Nah, itu yang normal seperti itu ya, kita zoom ya. Nah, dan normal seperti ini, hijau segar gitu ya. Tapi yang tadi daunnya model layu dan hijau-hijaunya tidak ada. Tapi mereka tidak mati ya. Nanti mungkin kalau nutrisinya cukup, dia akan kembali subur ya. Jadi yang awalnya hijau segar,
kemudian dia berubah menjadi apa ya, pucat begini ya. Kemudian saya juga punya ini namanya Big Roy. Ini juga Big Roy ini mengalami mutasi, dia daunnya membulat. Daunnya membulat dan warnanya menjadi merahnya lebih banyak. Kalau Big Roy yang asli, coba kita lihatkan ya. Nih, dia batik hijau, daunnya agak panjang ya. Perhatikan dengan yang sudah, nah ini sudah cantik nih, daunnya ngeping ya dan membulat. Beda dengan ini ya, panjang. Yang satu juga panjang daunnya. Nah, itu adalah kelebihan-kelebihan tanaman yang seperti ini. Dia bisa berubah menurut kondisi dan keadaan media tanam, cuaca, dan unsur hara yang didapatnya. Nah, kalau ini untungnya pakai plastik nih ya, jadi saya pindah. Ini contohnya, ini adalah hama jamur ya. Ini kalau yang begini dibuang aja nih. Nah, ini jamur ini karena tanahnya lembab, maka saya taruh di tempat yang seperti ini, yang tertutup air hujan. Itu masih banyak sana ya. Ini sayang sekali, ini Big Papa nih, tanahnya lembab, kita buang saja. Karena hujan yang hampir tiap hari di sini, sehingga dia mau menyebabkan berjamur. Kalau yang di sini adalah jenis-jenis dipen ya. Ini ada. Kemudian sini ini jenis Alocasia longiloba. Ya. Tapi ada juga yang seperti ini namanya princep. Saya tidak tahu ya, cuma itu longiloba silver. Daunnya keras. Ini juga jenis Alocasia. Nah, ini contohnya. Ini sente atau caladium atau Alocasia juga saya tidak tahu. Ini awalnya parigata, tapi sekarang parigatanya hilang menjadi putih hijau. Ya, tetap aja kita tanam dengan harapan suatu saat mungkin dia parigatanya akan muncul lagi. Yang parigata ada di sana, dia warnanya putih-putih ya, ada kekuning-kuningan. Tapi yang ini kembali dia ke aslinya, normal menjadi hijau. Kita juga mempunyai beberapa anthurium ya. Yang ini, nah ini ada juga keunikannya. Saya punya ini Jemani Cobra. Dia punya bunganya mirip kobra. Nah, ini lihat, perhatikan, ini keajaibannya. Nah, bunganya mirip kobra dan ini kepala ularnya. Nah, kita lihatnya, nah itu. Nah, jadi batangnya memang seperti batang ular mau menyambar itu ya, kobra ya. Dan hebatnya lagi, ini tengahnya dia bisa mekar, jadi kayak kobra beneran. Nah itu. Subhanallah ya, alhamdulillah. Nah, jadi seperti kobra beneran bunganya. Ini belum bisa disilangkan. Ini saya patah nih tadi awalnya, dengan harapan saya mau lihatin dalamnya, ternyata memang aneh. Ini patah. Ini adalah Jemani Cobra. Nah, ini juga Jemani Cobra tapi jenis lain. Yang ini kobranya lebih keras ya, tapi ini mirip seperti ya, twister ya, tapi dari bentuknya memang dia kobra. Jadi kalau yang kobra itu dia dia menekuk ini seperti ini, dia membesar ke depan atasnya, kemudian bentuknya seperti memang ular kobra seperti ini tadi bunganya ini ya. Oke, nah yang sebelahnya ini hokeri. Beda dengan hokeri, dia daunnya agak lembut ya. Ini hokeri Garuda kali kalau tidak salah. Tuh, semuanya jenis anthurium. Nah, kita di sini selain bunga-bunga yang tadi tuh, kita memperkenalkan beberapa dipen bakia ya, maaf. Nah, sini. Jadi kita akan perlihatkan itu. Nah, jadi itu ya tentang plastik yang saya baru buat. Kita
saya talangin yang terutama untuk aglonema yang masih apa ya, yang medianya itu terlalu padat. Jadi kalau medianya itu tidak padat, dia nggak apa-apa kita taruh di tempat terbuka seperti ini ya, tanpa paranet. Walaupun hujan tiap hari, tapi airnya tidak apa ya, langsung terbuang. Ya, karena kita medianya langsung sekam, jadi tidak dicampur dengan yang lainnya. Sekamnya sekam mental lagi ya. Ya, jadi mungkin itu saja ya. Pagi hari ini sambil hujan, ini masih hujan ya di sana. Jadi alhamdulillah tumbuhan di sini juga cukup apa ya, cukup subur dengan baik. Semoga menjadi inspiratif bagi kita semua, terutama yang mencintai tanaman hias. Terima kasih. Mohon di subscribe yang belum subscribe. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.